Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Kepada yang terhormat, kakak-kakak asisten, dan juga teman-teman yang menyempatkan menonton video ini, terima kasih. Saya ucapkan kembali dan mohon maaf jika nanti ada perkataan atau perilaku, bahkan audio yang bocor. Mohon maaf. Nah, pada praktikum kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Muftalhoir, angkatan 19 dengan NIM 22, yang dimana mengampu mata kuliah praktikum Komdat Komunikasi Data dengan judul konfigurasi router pada modul 4. Nah, kiranya saya menjelaskan sedikit dasar teori, karena nanti tugas praktikumnya cukup kompleks, jadi untuk menghemat waktu. Jadi seperti pada judulnya, kita di sini diminta untuk mempelajari dan mempraktekkan terkait konfigurasi router, yang dimana dalam KBBI konfigurasi itu mengatur, men-setting, dan yang disetting di sini adalah router. Apa itu router? Yang biasanya kita pahami dulu ketika mata kuliah komunikasi data yang yang diampu oleh Bapak Faikul Umam, yang di mana router merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan IP jaringan yang sama atau berbeda, di mana router merupakan transit atau kendaraan untuk mengirim paket data melalui IP, Internet Protokol Jaringan, untuk menuju tujuan. Nah, proses itu disebut dengan routing. Nah, yang kita perlu pahami di sini yaitu routing bekerja pada OSI 3, mana layer 3 yang dimana menggunakan model referensi TCP or IP yang biasanya digunakan juga menggunakan DHCP atau statis, yaitu yang nanti kita akan praktekkan menggunakan IP statis dan IP dinamis. Nah, yang selanjutnya yang kita perlu pahami ada beberapa jenis router. Yang pertama router aplikasi, router hardware, dan router PC. Apa bedanya? Saya jelaskan sedikit. Yang dimana router aplikasi yaitu router yang bisa diinstal, yang berupa software, yang biasanya dalam WinProxy, SpyGuard, dan lain sebagainya. Nah, router hardware itu biasanya yang kita sering jumpai, yang dimana router ini bisa membagi IP address dalam suatu wilayah tertentu, yang dimana biasanya wilayah tersebut dinamakan dengan hotspot area. Yang terakhir yaitu router PC, yang dimana router PC itulah router hardware yang digabungkan dengan PC, yang tentunya PC-nya harus mempunyai spek minimum sistem untuk bekerja sebagai PC dan komputer. Mohon maaf, PC dan router, yang tentunya harus menyediakan LAN card yang sudah tersedia untuk router PC itu sendiri. Yang selanjutnya ada switch. Switch itu pada dasarnya seperti hub atau penghubung, jadi konsepnya sama, tetapi switch ini lebih modern, yang dimana mempunyai intelijen atau mempunyai kecerdasan, yang dimana switch dapat mengenali alamat data yang dapat ditransmisikan. Dan apa fungsinya? Seperti pada namanya, switch dan hub itu fungsinya untuk menghubungkan, yang biasanya untuk menghubungkan konektor RJ45 to konektor RJ45. Jadi ini gambarnya. Nah, yang selanjutnya ada hub, ini sudah saya jelaskan tadi, konsepnya sama. Yang selanjutnya yang terakhir ada dua, namanya access point dan modem. Jadi access point ini biasanya untuk menghubungkan dari, kalau kita misal pakai kabel IndiHome, BISNet, atau dan lain sebagainya. Ini access point adalah hardware pertama yang dijumpai ketika kita menarik kabel dari fiber optik, yang dimana akan diteruskan ke access point, yang dimana juga berlaku untuk wireless dan bridge untuk jaringan LAN UTP, yang tentunya juga disediakan konektor RJ45 dalam access point
Ini. Yang selanjutnya yaitu ada modem. Modem itu sudah kita pelajari kalau dalam SMK dulu pada jaringan. Jadi modem ini singkatan dari modulator demodulator yang dimana untuk konversi yang fungsinya intinya untuk mengirimkan paket data dalam bentuk digital melalui saluran telepon yang dimana untuk menghubungkan PC dengan jaringan internet. Yang ada beberapa jenis yaitu untuk sekarang biasanya digunakan ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Ada juga yang menggunakan line telepon, kabel modem, dan bahkan ada yang menggunakan satelit. Kalau kita melihat di ATM center, itu biasanya menggunakan satelit. Nah, kita langsung masuk saja pada tugas praktikum. Seperti itu. Nah, tugas praktikum kali ini sebenarnya ada dua perintah yang dimana kita merouting dengan cara statis dan dinamis. Jadi yang pertama ini sebenarnya untuk buatlah jaringan komputer seperti ini pengantar. Jadi nanti ketika kita membuat jaringan ini otomatis juga nanti akan membuat jaringan yang nomor 2 dan 3. Kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya sudah membuat ini untuk nomor 1 dan 2. Dan ini untuk nomor 3. Saya jelaskan untuk nomor nomor 2 dulu, karena ini nanti terkait nomor 1 sama-sama statis. Kita tahu bahwasanya statis itu suatu IP yang tetap, yang dimana kita setting manual. Seperti yang kita pelajari dalam modul 3, ya, kita buat. Yang pertama kita tentunya cari di sini yang namanya, saya ada spotlight. Nah, di sini kita cari PC, jelas ini saya gunakan PC 0, PC 1, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yang kita cari ialah switch. Saya menggunakan PT switch. Di mana PT switch ini? Di sini. Switch. PT switch-nya ini. Nah, ini PT switch. Ini PT switch saya menggunakan ini. Di sini tersedia berapa pot ini? 3 pot, 4 pot RJ45 PT switch sesuai kebutuhan karena cukup 2 PC. Saya menggunakan router biasa ini. Router ini. Nah, ini saya menggunakan PT router. Yang selanjutnya, setelah kita menggunakan beberapa komponen, yaitu router, terus switch, PC1, and device, bisa PC, bisa laptop. Yang selanjutnya, kita harus men-setting. Jadi kita ingat di modul 2, kita diminta men-setting. Gimana men-settingnya? Ya biasa, kita menggunakan config. Oh ya, untuk ini kita menggunakan ini, catatan ini. Jadi kita beri nama aja. Jadi seperti itu. Ini kita setting PC1 ini dengan ini IP configuration. Ini kenapa kok 1.2 bukan 1.1? Karena ini 1.1 saya buat untuk gateway di switch. Gimana cara mengaturnya? Tidak perlu diatur switch-nya, cukup ditaruh di gateway karena nanti kan lewat sini gateway-nya. Jadi ini 1.2, otomatis yang sini 1.3. Ini 1.3 ya. 1 ini PC0. Nah, ini.
Ini 1.3, PC1 ini 1.3, ini otomatis 1.2 ini 3. Setelah kita men-setting dan gateway-nya harus sama. Ini kalau ini 1.1 berarti kalau ini PC0 gateway-nya ini 1.1 berarti ini juga harus 1.1. Nah, setelah kita men-setting ya kan, kita tidak perlu men-setting switch. Switch tidak perlu disetting. Kecuali kita membatasi bandwidth dan lain sebagainya. Cukup di statuskan ini, port on statusnya. Kalau belum. Gimana cara ngeceknya? Kita cek aja pakai ini. Pakai command prompt dan PDU ini. PC0 ke bisa perhatikan pojok bawah. PC1 oh sukses. Berarti bisa seperti itu. Nah, untuk apa sih kita menggunakan 192.168.1.1 IP kelas C ini untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Jadi ini harus kita atur secara manual. Jadi kita menggunakan IP ini IP komputer IP statis. Ini 2.1, 3.1 seperti itu harus berurutan. Setelah itu kita setting router. Jadi gimana cara men-setting routernya? Mungkin saya langsung praktekkan aja. Jadi routernya kita pencet, terus oh ya kita lihat dulu di sini disorot, jangan diklik, disorot aja. Nah ini ada FA0 per 0 ini sebenarnya konektornya. Kalau ini, berarti FA fast Ethernet 0 plus 1 ini tersambung dengan fast Ethernet-nya 0.0 punyanya router. Jadi ini tersambung sini. Nah, setelah itu kita setting lah. Setelah setting sesuai ini. Bisa terserah ini. Yang penting IP kelasnya berbeda dengan ini. Katakan misal 10.10.10.10, monggo. Tapi saya di sini menganut, mohon maaf, mereferensikan dari video yang kakak-kakak telah buat. Seperti itu. Pas Ethernet-nya kita setting, teman-teman. Jadi ini di 1.1 harus sama, switch-nya ini sama harus sama. Terus ini subnet mask-nya manual, mohon maaf default-nya 255 kali 3.0. Setelah men-setting fast Ethernet-nya sudah. Setelah itu bisa kita cek. Gimana cara ngeceknya? Ya sama, kita menggunakan channel, kita delete channel ke router. Oke, successful. Jadi satu ini successful. Jadi untuk konfigurasi routernya sudah bisa. Setelah kita bisa mengkonfigurasikan router, kita sambungkan dari router 1 ke router 2. Gimana caranya? Kita menggunakan routing. Ada dua jenis. Di sini ada static dan di sini ada RIP. Oke. Oh, di sini yang dinamis ternyata. Nanti saya coba. Ada statik dan RIP. Kalau statik ini digunakan untuk merouting secara statis dan RIP digunakan untuk merouting secara dinamis. Seperti itu. Nah, karena di sini kita harus men-setting secara statis, kita gunakan yang statis. Oke. Ini betul, titik 2. Ini switch, ini routernya. Nah, ya. Ini betul 1.1 default gateway-nya. Sebelum kita men-setting ya, sebaiknya kita gunakan buat router yang sama dengan sambungan seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita ini sama. Jadi pada dasarnya konfigurasinya ini itu semua sama. Yang membedakan itu hanya ini. Default gateway-nya ini layer 1. Mohon maaf kalau layer 1 ini kelas C dengan 1.1, ini 2.1 dan 3.1. Apakah ini
boleh disamakan, katakan ini 1.1 ini 1.2 tidak boleh. Karena nanti akan crash. Jadi, peraturannya ingat modul 3 yang kemarin kita pelajari. Ini harus beda 1.1, 2.1, 3.1 itu poinnya. Begitu pula kalau ini 1.2 dan ini 1.3, maka yang ini 2.2 dan ini 2.4. Dan ini berarti 3.2 dan 3.3. Oke. Apakah boleh ini 3.20? Boleh. Apakah ini boleh 3.90? Boleh. Sampai rangnya sekira-kira 254. Oke. Di ini sama, boleh sama. Dua ini. Setelah itu, kita sambungkan. Gimana nyambungkannya? Nyambungkannya dengan, saya delete dulu ya. Ini. Kita menggunakan ini aja. Automatically ini. Automatically. Mohon maaf. Otomatis. Kabel otomatis ini. Jelas menyambung. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita harus mengidentifikasi fast Ethernet-nya itu nyambung di mana. Kita sorot, jangan diklik. Ini SE2/0 dan ini SE2/0. Berarti ini nyambung di SE2/0 dan ini SE2/0. Ya, ini yang harus kita setting. Serialnya. Nah, ini router 1, betul. Ini router 2. Nah, ini router 1, ini router 2. Kita buka-buka sama serial 2. Kita setting. Ini yang perlu kita pahami. Jadi, ini itu harus sama kayak ini, dan ini harus sama kayak ini. 2.1 ini, 2.2. Oke. Kenapa kok ada ini? Nanti saya jelaskan. Jadi ini disetting sesuai serial 2, serial 2. Setelah ini disetting, habis itu kita masuk di interface. Mohon maaf, di routing. Nah, routing. Nah, routing ini fungsinya untuk apa? Jadi ini. Routing ini ibaratnya jalurnya. Kita buat jalur. Jadi networknya, kalau ini ingat, saya hapus dulu. Saya beri tanda. Nah, ini tanda merah ini harus dipahami. Ini nanti masuk ke sini. Jadi, katakan misal di sini ada networknya saya buat baru ya. Ini kan router 1. Router 1 mau menyambung ke router 2, mau nyambung di sini. Caranya kita klik, kita masukkan 192.168.2.1. Kenapa? Karena ini mau nyambung di sini. Mohon maaf, titik 0. Kenapa kok titik 0? Karena titik 0 ini tidak dipakai sama ini. Ini tidak dipakai sama ini. Ini nanti di sini. Tapi dengan 0. Setelah itu, yang masnya ini 2.5.5. Next hop-nya ini. Next hop-nya. Ini 255. Next hop-nya berarti berapa kalau router 1 mau disambungkan ke router 2? Berarti 172.2.2.2. Di situ kita. Ini sudah ada. Nah, ini berarti
192.168.2.0 per 24, portnya akan ada 24, via 172.2.2.2. Berarti otomatis yang ini bisa nyambung ke sini. Terus yang ini apakah bisa nyambung ke sini? Belum, karena belum di setting. Gimana saudara-saudara menyetingnya? Oke, mari kita setting, kita ubah hijau. Jadi kita sama kayak tadi, ini, terus ini, kita taruh sini, di next hook, dan ini kita taruh di network dengan 0. Hooknya ini berarti 192.168.1, mohon maaf, ya betul, titik 1.0. Masnya 255.255.255.0. Nah, next hook-nya, ingat, ayo ini, 172.172.2.1. Seperti ini. Kita add. Ini, setelah selesai, mari kita coba. Kita coba, kita masuk sini, router PT1 masuk ke, saya hapus dulu. Kita cek PDU-nya, seret. Delete dulu. Bisa perhatikan ini. Successful. Jadi router antar router sudah successful. Terus PC0 ke PC2 successful. Berarti konfigurasi antara dua router ini telah selesai. Nah, selanjutnya gimana cara men-setting untuk yang router ini? Untuk yang router ini seperti gimana? Antara dua router ini sebenarnya sama. Jadi sebenarnya sama. Cara men-settingnya tadi harus memperhatikan ini, memperhatikan ini. Oh, mohon maaf, ini enggak perlu. Ini dan ini. Gimana? Jadi seperti ini. Saya konfigurasikan langsung saja. PT2 router 2 ini bisa dilihat router 2 dan ini router 3, router 2, router 3. Nah, kita sudah setting seperti tadi, kita lihat dulu fast Ethernet-nya. Kita sorot. Nah, ini SE3, kalau ini kan SE2 ini 2. Ini SE2 nyambung ke SE2 punyanya router 1. Nah, ini SE3 nyambung ke SE2. Berarti kita yang nyetingnya yang mana? Yang SE3 otomatis. Kita tinggal. Nah, kita nyetingnya berarti ini router 2, ini router 3. Kalau tadi kita serial 2 ya di setting, sekarang berarti yang di setting serial 3. Serial 3 seperti itu. Yang ini serial berapa? Yang ini serial 2. Ini serial 2. Oke. Seperti tadi, ini yang digunakan berarti saat ini ini biar memudahkan analisis. Ini berarti ini draw-nya ini sama ini switch ini digunakan di setting, maksudnya di setting IP address. Berarti ini pakai 192.168.2.0. Serialnya sudah disetting kan ya? Setelah serialnya disetting, ini juga disetting. Ini disetting, jadi ini sama kayak ini. Subnet mesh-nya juga ini default. Ini default. Setelah itu, kita jangan lupa untuk men-on-kan status. Men-on-kan status. Kalau di video tutorialnya kakak-kakak ada yang menggunakan
CLI, command line. Tapi saya di sini menggunakan config aja untuk mempercepat. Kalau menggunakan command line cukup seperti ini, mengeklikkan ini, jadi ini seperti ini, mengenable dulu. Iya, nah ini enable. Setelah di enable, ini saya mencatat. Terus di config T, di enable dulu, di config T. Jadi kalau pakai command line ini di enable, setelah di config T, setelah itu di masukkan berapa F, misal FA kalau mau disetting 0 ke 0, setelah itu di IP add berapa tadi, misal 192.168.0.1. Setelah itu nb shutdown, setelah itu kita exit untuk command line. Sebenarnya sama. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Ini sebenarnya, ini sudah diketik interface, ini sudah ada. Nah, kita masuk ke pembahasan lagi. Jadi setelah tadi dimasukkan, ini di setting ya kan, kita setting lagi, samakan serialnya. Ini kan serial 3.1. Router 2, router 3. Oke, setelah itu kita setting ke statik. Oke, seperti yang tadi ini 1.3, ini 2. Ini kita settingkan kemana? Settingkan ke sini. Berarti ini dimasukkan ke sini, network, dan ini dimasukkan ke, mohon maaf, ini ke nextshop-nya, dan ini ke network-nya. Sedangkan yang ini ganti warnanya. Ini. Kita taruh di ini sama di berarti ini nanti 1.7. Ini router 2 ya. Router 2 biar bisa mengakses router 3 berarti harus di seperti itu kan. 173.3.3.2, pasnya 255.255.255.0. Next hub-nya berarti 1, mohon maaf ini kebalik. Ini 192.168.3 karena ini 3.0. Nah, setelah itu kita fungsikan lagi. Mohon maaf. Ini 192.168.3.1. Mohon maaf. Ini berarti 2.0. Maksudnya 255.255.0. Next hub-nya sama kayak ini, 173.3. Satu ini sebenarnya sudah kita add aja. Oke, setelah itu sudah kita, jangan lupa ini di on kan fast Ethernet-nya. Ini on. Close. Kita klik. Mari kita coba.
PC1 ke Coba dulu. PC1 ke router, oke sukses. Router antar router, oke successful di sini, successful. Komputer 2 sama komputer 4, oke successful. Nah, yang terakhir gimana cara menyambung? Kalau tadi kan antar ini sama ini, jadi gitu. Nah, untuk menyambungkan ketiga-tiganya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita yang ini router satu yang dikonfigurasi router 1 sama router 3. Router 1 sama router 3. Oke, router 3. Router 1 sama router 3. Nah, kita lihat router 1 sama router 3 kita nyambung di mana nih? Ini nyambung di SE2.0, ini nyambung di SE2.0. Berarti ini nanti langsung ini nanti ke sini. Oke, setelah itu kita konfigurasikan router 1, router 3. Berarti ini pakai serial 2 ya. Ini juga pakai serial 2 sudah kan sama. Jangan lupa dicek kembali. Ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan ini. Setelah dicek, kita masuk ke statik. Statik. Statiknya ini. Dan ini masuk ke kemana? Ini nggak perlu disetting, jangan disetting nih. Jadi ini network address-nya kan, ini ke sini. Nah, ini ke sini tadi. Terus ini langsung disetting ke router 3. Jadi poinnya di router 1. Jadi yang cukup disetting adalah router 3. Router 1, maaf. Oke. Kita setting statik. Networknya ini sama ini. Kita taruh networknya di sini, networknya sini, networknya sini. Oke, kita tinggal masukkan 192.168.0 maaf titik 0 titik 3.0. Setelah itu masuknya 255.255.255.0. Next hop-nya kita masukkan 173.3.3.2. Oke, setelah itu ini sudah ada nih sudah. Apakah ini perlu disetting? Yang ini tidak perlu karena ini nanti kan sudah melewati ini. Ini nanti sudah melewati ini sudah melewati ini. Oke. Mungkin karena adzan, saya pause sebentar untuk videonya.
Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, kita tadi sampai setting ini. Jadi, ini kita setting. Jadi, untuk menyambungkan router 1 ke router 3, itu cukup router 1 di setting. Seperti itu. Jadi, ini kita setting. Ini sama dengan ini. 192.168.3.0. Dan next hub-nya ini 173.3.3.2. Setelah itu kita Oke, mari kita coba. Ini PC0 ke PC1 sukses. PC0 ke router sukses. PC2 ke router 2 sukses. PC4 ke router 3 sukses. Setelah itu kita sambungan antar router. Bismillahirrahmanirrahim. PC1 ke PC2 sukses. PC2 ke PC4 sukses. Berarti ini antar router tersambung baik. Jadi sekarang router 1 ke router 3, PC1 ke PC4. Si Violet. Kita analisis dulu. Ini successful, berarti di sini. Oke, setelah saya analisis, tadi kan kita sudah bisa menyambung dari sini ke sini, successful. Terus dari sini ke sini successful juga. Nah, saya koreksi terkait bagaimana cara menyambungkan router sini ke sini. Jadi, saya koreksi pernyataan saya tadi. Berarti ini nanti sebagai hub. Jadi ini nanti kita setting sebagai hub. Jadi, gimana caranya? Di caranya nanti yang pertama dari sini router 3 kita setting di static. Jadi ini kan mau ke router 3 mau ke router 1. Router 1 IP-nya 1.0. Jadi kita setting 192.168.1.0 benar. Setelah itu masnya normal. Itu next hub-nya karena lewat ini kita 3.3.3.1. Setelah itu kita ini. Nah, berarti otomatis dari sini sudah bisa ke sini. Terus setelah itu kita sambungkan lagi untuk sininya. Gimana caranya? Karena ini sudah kita close. Router 2 kita buka. Router 2 kita buka. Kita masuk ke statik. Karena yang diminta ke 1 berarti diteruskan. Teruskannya gimana? Ini. Jadi ke sini ya. 192.168.3.0 karena
rotor 2 ke rotor 3. Masnya 255.25.25.0. Next hub-nya berarti next hub-nya ini 173.3.3.2. Benar ya. Nah, karena ini sudah nyambung kan, berarti ini sudah saling nyambung. Jadi ini sudah saling nyambung gini. Habis itu kita sambungkan ke router 1. Nyambungkannya sama aja. Nyambungkannya ini 192.168.1.0. Via-nya 172.2.2.1. Otomatis sudah nyambung ke sini. Jadi rotor 2 kita nyambung ke rotor 1. Setelah nyambung, ini kan dari rotor 3 ke rotor 2, rotor 2 dibalikkan ke rotor 3, sekarang rotor 2 ke rotor 1. Tinggal rotor 1 ke rotor 2 untuk mengakses rotor 3. Kita buka rotor 1, bismillah. Untuk mengakses, kita buka statik, kita buka, berarti untuk mau mengakses rotor 3, ini kan sudah mengakses rotor 2, ini. Kalau untuk mau mengakses rotor 2 berarti lewat 172. Ini mau mengakses rotor 2. Titik 2, titik 2, titik 0. Ini mau mengakses rotor 2 ya. Kalau mau rotor 2, ini berarti ini mengakses rotor 2. Gimana caranya rotor 1 menuju rotor 3? Sama seperti saya cara tadi. Jadi berarti ini 192, ini 3, ini 0, ini subnet masnya sama, tapi disambungkan via ini. Jadi via, tadi saya salahnya via-nya. Jadi disambungkan via ini, disambungkan, rotornya disambungkan ke via ini, terus diteruskan ke sini, karena satu rotor, habis itu diteruskan ke rotor 3. Mungkin saya ganti panelnya biar bukan ke 172, 7 disambungkan ke sini. Setelah itu jadi muter. Bagaimana cara menambahkan yang lainnya? Ya sama. Jadi katakan di sini nanti ada router lagi. Ini ada router lagi satu mungkin. Jadi tinggal menyambungkan ngeloop itu. Jadi harus lewat. Kalau router 4 ada berarti harus router 1 harus lewat router 2, router 2 dijadikan hub, router 3 dijadikan hub, dan seterusnya sampai ke router 4. Oke, seperti itu. Mari kita cek. Delete dulu. PC0 ke router, oke. PC2 ke router, oke. PC4 ke router, oke. PC0 ke PC2, oke. PC0 ke PC4, successful. PC2 ke PC4, successful. PC2 ke PC5, successful. PC5 ke PC0, successful. PC4 ke PC1, successful. Antar router, kita coba. Router 1 ke router 2, successful. Router 1 ke router 3, sukses. Pilot. Karena ini saya setting. Kenapa kok violet? Karena ini saya setting dengan oh ya, ini karena ini saya jadikan hub. Ini harus melewati ini dulu. Tapi karena memang tugasnya cukup menyambungan antar PC, saya kira cukup. PC1 ke PC5 successful. PC2 ke PC3 successful. Jadi harus lewat. Karena ini sebagai hub tadi. Kalau di sini langsung di sini tidak bisa. Kecuali nanti ini disetting lagi. Menurut saya cukup.
Untuk yang statik, kita masuk ke dinamis. Jadi kita masuk ke yang dinamis. Cukup ya, sudah tersambung. Ini ke sini tersambung, ke sini tersambung. Ini ke sini tersambung. Sini tersambung. Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yang dinamis. Nah, yang dinamis ini bedanya apa? Routingnya aja sebenarnya. Kalau PC0 ini juga sama, IP konfigurasinya sama kayak tadi. Yang statis ini 1.2, ini 1.1, ini 1.3. 1.3. Yang ini switch-nya 1.1. Ini 2.1, ini ya 2.2. Ini 2.3 dan ini ya 3.2. Jadi sama. Routernya ini menyambungkan ya sama. Ini misal kalau pakai FA 0/0, 0/1, berarti ini yang disambung, yang disetting fast Ethernetnya ini disambung 1.1 gateway-nya 2.5.255.255.255. Begitu pula ini FA00, ini berarti gateway-nya 2.1. Fast Ethernet 00 2.1. Begitu pula yang ini. Start 3.1. Oke. Perbedaannya apa? Ini di sini. Kita sambungkan. Kalau kita mau menyambungkan ini, dua ini, kita kalau tadi di statik kita manual ya. Kalau ini dinamik, lebih mudah dari tadi. Kita router 1, dulu biar enak. Router 1, router 2. Router 1, router 2. Oke. Gimana caranya menyambungkan? Klik RIP. Kalau tadi kan statik ya, kita pakai dinamis. Tinggal gini aja. Di misal kalau ini router 1 kan mau nyambung ke router 2. Berarti kita ambil aja IP kelasnya. Berarti kalau ini gini. 1, 2. Oke. Kita sambungan ini taruh di sini, NIP routingnya ini juga di sini. Berarti ini tinggal sini klik 192.168.1.0. Nah, ini kenapa kok harus 1.0? Karena ini menggunakan alamat IP baru ya. Jadi perlukan 1.0 dan juga ini dulu aja IP switch-nya, default gateway-nya 0, dan ini routernya juga harus 172.2.0.0. Kalau di 1.1 gimana? Nanti biasanya akan crash. Soalnya 1.1 sudah kepakai atau 2.1. Jadi kita pakai 0.0. Nah, itu mari kita cek. Kita lihat di sini. PC0 ke PC2 maka akan tersambung. Nah, gimana untuk menyambungkan yang ini, yang dua ini? Ya sama aja sebenarnya. Cuma yang disetting itu nanti, yang disetting itu ini, yang ini. Kedua disambung gimana? Ini berarti nanti disambung pakai ini, dan ini. Oke, saya ulang lagi. Kenapa kok saya menandai yang ini, fast Ethernet ini? Karena beda. Bedanya apa? Jadi ingat, kalau ini nanti masuknya di sini, fast Ethernet 1.0. Yang ini masuknya nanti di sini. Ini juga masuknya di sini. Apa?
Karena ini nanti menggunakan port baru. Nah, ini bisa dicek. Kelihatannya. Saya zoom aja. Ini. Nah, SE3 nih. SE3 ini. Berarti ini nanti konfigurasinya diganti. Buka otomatis aja. Jadi ini di setting, di serialnya. Mohon maaf tadi di serialnya ya, di setting ini sama harus sama. Ini di setting dulu, jangan lupa. Ini di setting gini. IP address-nya dan suntaknya. Setelah ini di setting, habis itu kita setting statik. Setting statiknya. Oh, RIP maksudnya. Nah, RIP ingat kalau mau nyambung ke sini, berarti yang diperhatikan harus ini sama ini. Kalau ini berarti nanti ini nanti 173.3.0. Yang bawahnya ini switch-nya 192.168.0 titik 3. Oke, nanti akan bersambung. Mari kita cek. Ini ya, successful. Dari PC3 ke PC4 successful. Oke. Nah, yang terakhir, gimana caranya menyambungkan yang ini? Bisa menyambungkan yang ini. Kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya ini kan ya. Jadi ini kita setting dulu. Terus kita sambungkan kemana? Langsung aja. Jadi router 1 nanti kita sambungkan ke jadi ini, kita sambungkan ke sini. Gimana? Tinggal klik 192.168.1. Oh, mohon maaf, titik 3 titik. Kenapa? Seperti itu. Karena ini nanti langsung masuk ke sini. Karena lewat ini. Lewat ini pakai IP mana? IP ini. IP ini. Jadi kita cukup memasukkan satu IP ini sebagai hub. Oke. Kita add. Setelah itu, router 2 juga seperti itu. Karena ini diteruskan ke sini ya. Karena ini diteruskan ke sini, berarti ini harus meneruskan ke sini. Meneruskan ke sini. Meneruskan ke sininya gimana? Meneruskannya cukup diklik. Karena ini 2.2 ya. 172.2 berarti ini ditambahi routingnya 173.3.0.0. Berarti ini wes lewat. Berarti otomatis ini sudah ke sini. Setelah ke sini, ya kan? Jangan lupa ini juga ditambahkan karena routing ke sini juga kan. Kalau router 2 ke router 1 pakai 1.0, 192.168.1.0, kalau sini berarti di routing pakai ini. 192.168.3.0. Oke. Setelah itu yang terakhir, nah ini yang terakhir. IP-nya. Nah, yang IP-nya begitu pula ini karena harus kembali ke sini, saudara-saudara. Ini harus kembali ke sini, maka di setting yang ini pakai ini. 3.2 ya, pakai 2.0. Habis itu jangan lupa ini juga di routing ke sini. Ini karena ini ke sini, ini juga harus di routing pakai ini, teman-teman. Oke. Jadi yang dimasukkan apa? Dimasukkan nanti 192.168.3.0. Oh, 1.0 maksudnya. 0 karena menggunakan switch 1 ini kita add. Oke. Ini karena router 3 perlu sambungan ke router 2,
dan serial router 2 yang tersambung router 1 ini 2.2, berarti tinggal masukkan 172.2.0.0. Kita add. Oke. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. PC0 ke PC2. Ini saya toggle-nya saya. Toggle-nya saya. Ini PC0 ke PC2. Oke, sukses ya teman-teman. PC0 ke PC4. Oke, successful. PC5 ke PC3. Successful. PC3 ke PC1. Oke, successful. Router. Successful. Ini successful mestinya. Soalnya ini statik. Ini dinamik maksudnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah dan saya rasa saya banyak kesalahan. Mohon dimaafkan karena masih dalam proses belajar. Jazakumullah khairan syukran tabarakallah. Semoga kesehatan, kesejahteraan selalu memberkahi kakak-kakak asisten. Terima kasih juga teman-teman yang mau melihat sebagai referensi. Terima kasih saya sampaikan. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.